Halo semua, di sini saya ingin sedikit membahas terkait cerita nyata yang telah kalian baca tadi dengan judul tentang luka dan rasa sakit. Jadi, kisah ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Nala, memiliki latar belakang keluarga broken home, kemudian dia juga memiliki masalah dengan lingkungan dan trauma masa lalu. Sehingga, terkadang jika dia dalam kondisi down atau sedang menghadapi berbagai macam masalah, akhirnya dia mencoba untuk mencari pelarian, salah satunya dengan melakukan tindakan self-injury. Nah, apa sih sebenarnya tindakan self-injury ini? Self-injury adalah sebuah tindakan menyakiti diri dengan tujuan untuk mengurangi rasa sakit psikologis atau untuk menyalurkan emosional yang ada dalam dirinya dengan cara menyakiti diri dalam bentuk fisik. Dalam bentuk fisik ini salah satunya seperti tindakan yang dilakukan oleh Nala, yaitu adalah menyayat pergelangan tangannya. Nah, dalam perilaku self-injury ini terdapat beberapa indikator atau faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan self-injury. Dalam perilaku self-injury ini terdapat beberapa indikator atau faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan self-injury. Yang pertama adalah lingkungan, kemudian biologis, kognitif atau pemikiran, kebiasaan, dan yang terakhir adalah kondisi afektif. Dalam lingkungan sendiri ini terdiri dari pertama adalah keluarga. Keluarga adalah orang pertama yang menyumbang atau mencontohkan seseorang ini melakukan tindakan self-injury atau pemantik untuk melakukan tindakan self-injury. Yang kedua adalah pengalaman dari individu ini sendiri. Contohnya seperti seorang individu mengalami rasa pernah diabaikan atau kehilangan. Nah, ini dapat dicontohkan dari adegan di mana Ibu Nala meninggalkan dia bersama ayahnya demi orang lain. Dan selanjutnya adalah kondisi saat ini. Jadi berhubungan dengan keadaan yang tidak mengenakan. Contohnya pada satu adegan di mana Nala dia mengalami pembulian dan merasakan rasa sepi atau sendirian. Nah, selanjutnya adalah kondisi biologis. Dalam kondisi biologis ini berhubungan dengan kelainan yang ada pada otak. Salah satunya seperti hilangnya rasa sakit ketika melakukan tindakan self-injury atau mencederai diri. Yang ketiga berkaitan dengan pemikiran atau kognitif. Jadi ketika seseorang individu ini berpikir bahwa dengan cara dia melakukan tindakan menyakiti diri, dia akan terbebas dari permasalahan yang ada dalam dirinya. Kemudian ada kebiasaan atau perilaku berulang. Nah, dalam perilaku berulang ini adalah ketika seseorang individu dia mencederai diri dengan cara berulang kali. Semisal seperti Nala setiap kali menghadapi masalah, dia akan mencari pelarian dengan melukai diri sampai dia memiliki alat tersendiri untuk mencederai dirinya. Salah satu contoh alatnya yang dia gunakan adalah seperti cutter. Nah, untuk yang terakhir adalah kondisi afektif. Dalam kondisi afektif ini berkaitan dengan perasaan individu. Salah satunya ketika dia merasakan rasa membenci dirinya. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan self-injury. Lalu bagaimana cara kita untuk mencegah tindakan self-injury? Ini dapat dilihat dari salah satu contoh yang telah dilakukan oleh Nala, yaitu adalah di sini dia mencoba untuk mengalihkannya dengan menyibukkan pikiran atau menyibukkan diri, menghabiskan waktu dengan melakukan aktivitas yang lebih positif lagi, bersih-bersih atau mengobrol bersama teman. Sekian, terima kasih.